Di sini kita bisa melihat ya bahwa setiap satu artikel yang kita tulis itu kita dibayar sebanyak 105.000, ada yang 157.000, ada juga yang 122.000 dan seterusnya, tergantung penawaran dari kliennya. Nah, jadi jika misalkan kita telah menyelesaikan pesanan dari klien tersebut, maka kita akan dibayar sesuai nominal yang telah tertera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Simbah ingin kembali memberikan sebuah informasi lagi ya, di mana kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah hanya dengan cara menulis artikel, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh klien. Jadi di sini kita sifatnya tidak sama seperti di IDN Times ya, di mana di IDN Times kemarin yang sempat kita bahas, yaitu di video ini ya, itu kita bisa mendapatkan penghasilan di saat ada view. Ya, di saat artikel kita dibaca orang, lalu semakin banyak orang yang membaca artikel tersebut, kita akan mendapatkan poin. Tetapi di sini itu sifatnya langsung ya, di mana di situ ada sebuah penawaran. Nah, jadi dari pihak klien itu memberikan tugas ya untuk menulis sebuah artikel, dan misalkan bid kita itu diterima dan kita ditugaskan untuk menulis artikel yang telah klien pesan, maka secara otomatis kita akan dibayar sesuai nominal yang telah disepakati sebelumnya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke websitenya. Dan untuk nama website tersebut adalah vira.id. Nah, vira.id ini merupakan salah satu website seperti website pihak ketiga untuk mempertemukan antara klien dan juga pekerja. Nah, jadi kita di sini sifatnya menjadi seorang pekerja ya, di mana kita seperti sebagai freelancer menjadi content placement ya. Kita bisa mendapatkan job dari tugas-tugas yang diberikan oleh para klien. Dan di sini biasanya ini adalah orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan besar yang sudah melalui agensi ya untuk mempromosikan atau membeli sebuah backlink ya, backlink dari blog yang telah kita miliki. Nah, jadi di sini teman-teman wajib memiliki sebuah website ataupun blog pribadi ya, dimana nanti di dalam blog tersebut teman-teman bisa mempublish artikel yang telah dipesan oleh si klien ini. Misalkan di sini ada Aqua Jepang, Startup Studio, lalu buat konten tentang YouTube ataupun TikTok. Nah, ini merupakan pesanan dari para klien. Nah, di sini ada buat konten tentang YouTube atau TikTok. Yang dimaksud adalah kita disuruh membuat sebuah artikel ya, membuat artikel lalu dipublish ke dalam blog kita. Nah, tetapi di dalam blog tersebut itu nanti diberi sebuah anchor text di mana di dalamnya itu ada backlink yang mengarah ke dalam website si klien. Lalu Mbah, apakah website ini terbukti membayar? Kalau untuk terbukti apa enggaknya, ini terbukti membayar ya. Nah, karena Simbah dulu saat masih menjadi seorang blogger ya, itu sering mengambil konten placement dari sini dan ini terbukti membayar. Meskipun itu nggak sering ya, karena Simbah dulu kan sering mendapatkan endorse ya kalau sekarang bilangnya. Sering mendapatkan email dari beberapa pihak perusahaan produk ya untuk mengulas produk mereka lalu dipublish ke dalam blognya Simbah. Ada yang artikel tersebut sudah jadi siap publish, ada juga yang artikel tersebut Simbah yang bikin. Nah, itu juga harganya berbeda ya. Kalau artikel dari mereka itu dulu Simbah mengambil harganya itu 300.000 satu kali posting dan itu selamanya. Nah, tapi jika artikelnya itu dari Simbah itu biasanya 350.000. Nah, tetapi berhubung sekarang Simbah sudah tidak memiliki blog ya. Ya karena gini loh, sekarang kan Simbah sudah berkeluarga yang pertama, yang kedua sudah memiliki usaha juga. Jadi nggak bisa semuanya itu ke handle. Daripada blognya ini nggak keurus, lebih baik ya blognya Simbah jual lah. Karena dari awal Simbah ngeblog itu tidak suka membeli jasa tulis artikel, lebih suka menulis secara mandiri dengan gaya penulisan Simbah sendiri. Itu lebih memuaskan kalau menurut Simbah, dan juga secara SEO juga itu lebih terstruktur ya, jadi lebih mudah nangkring di pencarian Google. Dan jika memang teman-teman tertarik dan memiliki banyak waktu luang dan ingin membangun sebuah blog dan juga ingin mengambil job yang ada di Vira ID ini Simbah kasih tutorialnya. Jadi di sini kita ambil contoh yang jam tangan ya. Ini kita akan mereview. Biasanya kalau udah kayak gini itu kita mereview merek dari jam tangan tersebut.
Nah, kita klik more atau baca yang lebih lengkap ya. Jadi nanti di dalamnya itu ada keterangan dari pihak brand ya, seperti apa sih keinginan dari klien. Nah, di sini ada deskripsi di mana kami adalah sebuah website yang menjual jam tangan original dari brand populer seperti Mido, Rado ya dan yang lain sebagainya lah, dan Aigner. Dan kami membutuhkan backlink positif untuk website kami. Nah, jadi di sini tugas teman-teman adalah membuat sebuah artikel itu mengulas website dari si jam tangan Mido ini ya. Jadi ini adalah untuk meningkatkan traffic dan juga SEO dari si website ini. Nah, dan di sini juga ada persyaratannya. Yang pertama adalah link harus do follow. Nah, do follow ini adalah memperbolehkan Google untuk mengcrawl ya. Mengcrawl atau robot Google itu mencari kata kunci dari si website ini. Kalau no follow itu robot Google tidak akan bisa menemukan target dari backlink tersebut. Makanya kebanyakan jika ada backlink yang masuk itu pasti dia meminta do follow agar bisa di di crawl oleh robot Google. Dan yang kedua adalah review artikel original. Nah, dalam artian di sini teman-teman tidak boleh ya, tidak boleh menduplikat konten ya. Konten itu harus asli, benar-benar original. Yang ketiga, link permanen dan jangan dihapus. Dan untuk selanjutnya adalah untuk linknya, ini merupakan link Anchor Text ya, yaitu jam tangan Mido, dan ini ditempatkan di awal paragraf ya. Dari 500 kata itu ditempatkan di awal paragraf ya, tujuannya adalah agar SEO-nya menjadi naik untuk website targetnya. Nah, kita langsung masuk saja ke penulisan di blog ya, jadi agar teman-teman nanti tidak bingung bagaimana cara menempatkan Anchor Text di dalam blog. Tapi sebelum itu kita kopas terlebih dulu ya untuk linknya. Nah, untuk link ini, karena ini nanti digunakan untuk link do follow ya, salin URL. Oke, nah ini URL-nya sudah disalin, jadi nanti untuk penempatan link do follow di dalam Anchor Text yang akan kita buat nanti. Oke, dan kita sudah masuk ke dalam halaman dari Blogger ya, dimana ini anggaplah blog dari blog pribadi dari teman-teman. Nah, di sini untuk judulnya teman-teman bisa melakukan riset keyword ya di Ahref ataupun di Ubersuggest untuk mencari volume ya, mencari volume pencarian dari keyword tersebut agar ya harapan kita agar keyword tersebut bisa nangkring saat ada orang yang searching keyword tersebut. Nah, kita di sini tidak membahas terkait keywordnya, tapi kita membahas bagaimana cara menempatkan Anchor Text ke dalam artikel yang akan kita tulis. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan Excel jika ingin menulisnya atau menggunakan text editor lalu nanti bisa di copy paste ke dalam blog ini, karena jika kita langsung menulis ke dalam blog itu agak sedikit sulit ya, apalagi bagi teman-teman yang menggunakan Android, kecuali kalau menggunakan PC ataupun menggunakan laptop itu akan lebih mudah. Nah, di sini karena sebagai contoh kita ambil satu paragraf saja ya, karena tadi permintaan dari klien untuk meletakkan Anchor Text ke dalam paragraf pertama. Nah, tadi kan terkait dengan jam tangan Mido ya. Jadi kita akan membuat sebuah artikel sebagai contoh, misalkan untuk kamu yang sedang mencari jam tangan mewah, di sini tempatnya. Kami ada satu rekomendasi. Oke, ini agak salah. Jam tangan Mido. Produk ya. Produk jam tangan Mido yang bisa membuat kamu tampil lebih percaya diri. Oke, ini sebagai contoh saja ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang menurut teman-teman itu lebih bagus dibandingkan dengan ini, karena ini hanya sebagai contoh saja. Nah, untuk Anchor Text yang ada di sini itu adalah jam tangan Mido ini ya. Nah, oke.
jam tangan Mido ini merupakan anchor text yang diminta oleh si klien tadi, dimana ini kan sudah jadi satu paragraf. Nah, usahakan dalam satu paragraf itu minimal 4 sampai dengan maksimal itu 5 baris ya. Jangan lebih dari 5 baris karena itu kurang bagus kalau untuk SEO-nya. Nah, jadi paling bagus itu adalah 4 baris sampai dengan 5 baris itu sudah sangat maksimal untuk satu paragraf. Nanti kita membuat paragraf baru lagi. Nah, di sini di paragraf pertama kita sudah meletakkan anchor text. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan link tadi yang telah kita copy paste ke dalam jam tangan Mido ini atau ke dalam anchor text. Caranya seperti apa? Caranya adalah klik pada bagian titik 3 ini ya. Ini. Oke. Lalu klik pada bagian ini. Nah, sebelah kiri sendiri. Nah, lalu di sini masukkan atau tempelkan ya. Tempelkan link kita tadi yang telah kita copy paste dari vira.id, yaitu untuk link anchor text-nya. Tempel saja di sini. Dan untuk ini jangan di checklist ya. Karena nanti ini nggak bisa di crawl oleh Google jika kita menggunakan atribut nofollow. Jika kita menggunakan buka link ini di jendela baru, maka dia akan langsung loncat ke link ini. Nah, jadi lebih baik jika ini backlink kita seperti ini saja, karena ini secara otomatis akan do follow dan akan mudah di crawl oleh robot Google ya untuk kata kunci dari jam tangan Mido ini. Lalu klik terapkan. Nah, maka secara otomatis nanti akan tampilan warna biru seperti ini. Nah, untuk lebih lengkapnya kita pratinjau terlebih dahulu untuk melihat seperti apa sih artikel yang telah kita buat. Nah, sebagai contoh misalkan pratinjau seperti ini. Oke, nah di sini kan ada tulisan ya, untuk kamu yang sedang mencari jam tangan mewah di sini tempatnya. Kami ada satu rekomendasi produk jam tangan Mido yang bisa membuat kamu tampil lebih percaya diri. Nah, ini ya, seperti ini ya. Jadi jam tangan Mido ini kan berwarna biru ya. Ini jika kita klik maka nanti akan langsung masuk ke dalam website dari si klien. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya jika teman-teman tadi sudah bisa meletakkan anchor text, nah langkah selanjutnya adalah meminta penawaran atau mengajukan bid ya, mengajukan bid penawaran kepada klien. Oke. Nah, di sini kan ada namanya bidtis ya atau penawaran. Nah, teman-teman klik saja jika tertarik dengan artikel dari jam tangan Mido atau tertarik untuk mereview job dari si jam tangan Mido ini. Klik bid. Nah, itu kan harga awal tadi atau harga tawaran yang diberikan oleh jam tangan Mido itu adalah 105.000. Nah, agar teman-teman itu lebih cepat mendapatkan job ya, itu tawarannya itu ditulis 100.000 saja. Nah, di sini adalah select blok topik ya, maksudnya itu adalah blok mana yang akan teman-teman daftarkan ya. Nanti di sini akan muncul pilihan ya, karena di sini kan tidak ada blok yang tambahkan ya. Jadi di sini bloknya kosong. Nah, tapi nanti jika teman-teman sudah menambahkan blok dan blok tersebut memang di-approve oleh si vira.id, maka nanti akan muncul di sini. Lalu di sini adalah select anchor text ya, jam tangan Mido ya. Bisa diklik. Nah, lalu di sini adalah notes-nya. Oke, atau penawaran bidnya. Bidnya berapa yang akan teman-teman tawarkan lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Setelah itu lalu submit bid. Nah, nanti misalkan si vira.id ini bukan Vira maksudnya. Misalkan si klien ini setuju atau tertarik dengan penawaran kita dan dia melihat potensi blog kita itu cukup bagus untuk mendapatkan backlinknya, itu maka nanti kita akan dihubungi langsung lewat email yang telah kita daftarkan lewat vira.id ini. Dan nanti jika teman-teman sudah menyelesaikan tugas, maka saldo akan secara otomatis masuk ke dalam payment ya, ke dalam sini. Oke, dari sini Simba harap sudah paham ya jika ingin mendapatkan jobs atau ingin mengerjakan jobs yang ada di vira.id ini. Oke, next di video selanjutnya Simba akan kembali memberikan beberapa informasi dan juga tutorial yang menarik lainnya yang mungkin ini bermanfaat untuk teman-teman ketahui. Salam dari saya, Simba Info.